Selamat pagi teman-teman IBC. Mari kita sambut pagi yang indah ini dengan salah satu ayat dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 119 ayat 71 yang berbunyi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami dapat benar-benar menghidupi akan firman yang Tuhan tunjukkan ke dalam hidup kami pada saat ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudara, judul firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Puncak Kebahagiaan. Selama masih hidup di dunia ini, setiap manusia pastilah mengejar kebahagiaan. Amatlah jarang atau bahkan dikatakan tidak ada sama sekali orang yang mencari kesusahan atau mencari kesengsaraan. Kecuali orang itu memang menderita kelainan jiwa. Manusia senang mengejar kebahagiaan. Mereka mencoba segala macam upaya untuk memperoleh kebahagiaan. Sayangnya, konsep populer manusia tentang kebahagiaan di zaman ini adalah kita mempunyai sesuatu, kita mendapatkan sesuatu, kita menerima sesuatu. Konsep dunia tentang kebahagiaan cenderung memikirkan dirinya sendiri. Aku bahagia kalau punya tubuh yang ideal. Aku bahagia jika bisa pergi ke luar negeri dan keliling dunia. Aku bahagia kalau punya rumah besar, indah, dan mobil-mobil mewah. Aku bahagia kalau mempunyai anak-anak yang pintar, suami atau istri yang memperhatikan dan menyayangiku. Semua mengacu kepada pemusatan diri sendiri. Dan hal ini yang selalu dikejar oleh semua orang. Pertanyaannya, sampai kapan mengejar kebahagiaan itu? Saudara, menurut saudara, puncak kebahagiaan itu terjadi kapan? Apakah ketika kita berada di suatu tempat yang paling kita impikan? Apakah ketika kita menikmati makanan yang paling maknyus? Apakah ketika kita bertemu dengan pujaan hati kita? Atau apakah ketika kita berhasil meraih posisi yang kita impi-impikan selama ini? Bagaimana kalau saya mengatakan bahwa ada puncak kebahagiaan yang 180 derajat terbalik dengan apa yang saya katakan tadi di atas? Ketika kita sakit parah, ketika kita sedang bangkrut dan terpuruk, ketika kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, ketika kita berada di titik terendah di dalam kehidupan kita. Banyak orang mengidamkan puncak kebahagiaan itu seperti skenario yang pertama. Tidak sakit, tidak miskin, tidak sendiri, dapat menikmati apa yang disukai. Intinya, apapun yang diinginkan, hatinya itu tercapai. Raja Salomo sudah mendapatkan itu semua, bahkan berkelimpahan. Namun apakah ia merasa itu puncak kebahagiaannya? Di akhir tulisannya, ia mengatakan segala sesuatu itu adalah sia-sia. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 8. Ternyata kesenangan itu tidak identik dengan kebahagiaan. Saya tidak mengatakan bahwa skenario pertama itu salah. Seolah saya mengajak saudara hidup untuk menderita. Syukurilah jika saudara memperoleh kebahagiaan karena hal-hal yang baik-baik saja. Namun saya ingin mengatakan bahwa puncak kebahagiaan itu tidak hanya di situ. Kita dapat berada di puncak kebahagiaan justru ketika berada pada titik paling rendah kehidupan. Titik paling rendah itu menjadi titik paling tinggi. Mengapa bisa?
Ini yang saya sebut paradok. Ketika kita ada di titik paling rendah itu, justru kita menemukan nilai paling tinggi dari kehidupan. Di titik paling rendah, kita mengalami transformasi hidup. Kita menjadi manusia baru. Di dalam pengertian inilah pemazmur mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Penderitaan pemazmur justru membawanya berjumpa dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan itulah puncak kebahagiaannya. Apakah saudara saya mengenal Tuhan? Saudara belum mengenal Tuhan dengan benar bila saudara belum mengalami Tuhan di dalam hidup saudara. Jadi, alami Tuhan di dalam hidup saudara. Perlu diingat bahwa ketika kita mengalami Tuhan, Tuhan sedang membentuk kita. Dan bentukan Tuhan tidak sesuai dengan konsep dunia. Bentukan Tuhan itu akan memerlukan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya iman kita terus bertumbuh. Tapi akhirnya kita tahu bentukan Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Itulah puncak kebahagiaan kita bagi orang yang percaya kepadanya, bahwa kita dibentuk untuk kemuliaan namanya. Amin.